Halo rekan-rekan, bertemu lagi bersama saya Rizky Jamal Pratama di channel Padepokan Das Custom. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview satu unit kendaraan yang sudah berhasil direstorasi di Padepokan Das Custom. Oke, pada konsep modifikasi kali ini kita membawakan tema double cabin short, yaitu kita tidak menambahkan body seperti biasanya atau seperti konsep-konsep sebelumnya, yang dimana kita menambahkan body sepanjang 15 cm. Nah, pada konsep modifikasi kali ini kita tidak menambahkan itu. Oke, tujuannya itu sendiri ini yaitu pertama membedakan konsep modifikasi ini dengan konsep-konsep yang lainnya. Dan kedua, ini kita berusaha untuk tidak merubah panjang dari mobil kali ini. Oke, pada konsep kali ini kita menggunakan kaca belakang orisinil dan dipadukan dengan frame custom. Nah, ini juga yang menjadi perbedaan mobil ini dengan mobil double cabin sebelumnya, yang dimana kepunyaan Omalana itu kita pasangkan frame ori. Nah, untuk mempercantik tampilan belakang pada mobil ini kita menggunakan bumper ARB yang dicat menyerupai bodi atasnya. Jadi untuk ketebalan platnya sendiri kita menggunakan plat dengan ketebalan 6 mm. Ini bertujuan untuk menambahkan bobot pada bagian belakang ini. Kalau misalnya bebannya kurang pada bagian belakang, ini mobil bisa limbung pada saat melaju kecepatan tinggi. Oke, untuk bagian interiornya ini kita lapisi dashboard ini dengan kulit MBTEC dan kita bungkus ulang jok ini. Ini juga sama menggunakan MBTEC. Oke, mungkin untuk perubahan pada jok ini kita menggunakan handle reclining ini dengan bahan cor aluminium. Oke, untuk pada bagian depannya sendiri ini kita biarkan dengan konsep standar dengan tujuan untuk mendapatkan kesan minimalis tetapi tetap elegan dengan konsep double cabin ini. Akan lanjut perjalanan dulu ya, sambil kita bincang-bincang sedikit be. Ya. Mungkin kan untuk modifikasi itu teman-teman juga banyak yang kurang tahu nih, sebenarnya apa aja sih faktor utama buat nentuin masalah modifikasi gitu. Nah, selain konsep dasar, apa aja yang harus diperhatikan be untuk modifikasinya sendiri? Ya, yang jelas kan kalau misalkan modifikasi itu kan jangan sampai merubah. Yang pertama mungkin jangan sampai merubah kenyamanan kan gitu. Jangan sampai tidak memperhatikan keamanan kan gitu. Dan yang nggak kalah jelas mungkin performa kendaraannya sendiri. Jadi artinya mungkin mesin, kaki-kaki itu juga harus maksimal. Jangan sampai kita sudah modifikasi mobilnya sedemikian rupa tapi kondisi mesin dan kaki-kakinya tidak menopang gitu, tidak menunjang begitu. Oke. Nah, selain dari yang tadi disebutkan ya, untuk teman-teman mungkin yang ingin mulai modifikasi, hal apa dulu yang harus diperhatikan gitu? Oh, Untuk persiapan builder baru kan? ya. Nah, apa aja? Oke. Yang kalau untuk modifikasi artinya mungkin yang pertama kali harus dilakukan oleh builder baru adalah memastikan dulu misalkan kaki-kakinya mau dibikin seperti apa gitu. Atau mau dikonsepkan seperti apa. Jadi jangan sampai nanti kalau udah di tengah jalan misalkan jadi gini, banyak kecenderungan teman-teman bahwa kalau mendandanin mobil gitu ya, ini pengalaman kita di Blazer, kalau dandanin mobil itu aksesorisnya dulu dipasang tapi tidak memperhatikan sektor misalkan kaki-kakinya. Jadi kalau Blazer itu, kalau pengalaman kita di Padepokan Das Custom, faktor kaki-kaki ya artinya ban, pelek yang akan digunakan itu sangat menentukan hasil daripada modifikasi atau konsep yang
akan digarap. Digarap. Gitu maksudnya. Jadi kalau tadi pertanyaannya sektor apa yang paling penting, kalau menurut saya ya yang paling penting adalah konsep daripada penggunaan bahan pelek dan kaki-kakinya akan dibikin seperti apa. Mungkin ada sedikit tips and tricks mungkin ya buat menentukan konsepnya sendiri gitu. Konsep apa maksudnya? Konsep modifikasi. Jadi misalnya kalau misalnya kita udah cocok nih sama bannya, nah untuk konsep ke atasnya apakah ada adu argumentasi atau dibawakan dari buildernya sendiri, Bang? Jadi gini, kalau di tim Padepokan Des Custom itu justru mendorong teman-teman builder itu untuk bisa berimajinasi gitu kan, untuk bisa berimajinasi. Jadi bagaimana caranya mereka mengimprovisasi apa yang diinginkan di mobil ini. Nah, nanti tim dari Padepokan Des Custom coba untuk bisa mengaplikasikannya dengan konsep-konsep dasar yang diberikan oleh owner gitu. Oke. Berarti nanti ownernya udah dapat gambaran, baru kita aplikasikan gitu. Betul. Nah, selain tadi menyiapkan konsep mungkin ya, mungkin dari segi budget juga harus disiapkan ya. Oke. Nah, ini mah kalau misalnya ya, Bah, budget minimal berapa sih yang harus disiapkan untuk modifikasi gitu? Oke. Kalau kita bicara budget modifikasi memang susah ya. Susahnya gini, karena dengan konsep yang minimalis juga bisa memakan biaya besar. Kenapa? Karena tergantung barang yang digunakan. Contoh misalkan pelek. Kalau pelek kita bikin yang biasa-biasa mungkin 3-4 juta bisa dapat pelek 8 in misalnya. Tapi kalau kita mau pakai pelek yang bagus ya bisa 10 juta kan gitu. Jadi intinya untuk teman-teman pemula mungkin pada saat memodifikasi itu benar-benar harus tentukan dulu konsepnya, jangan sampai nanti di tengah jalan rubah gitu kan. Nah, kalau ngobrolin budget minimal sebenarnya dengan budget sekitar 35 juta lah ya. Atau 35 juta sampai 40 juta di luar rubah bentuk ya. Itu kita sudah bisa atau membuat tampilan mobil kita udah jauh beda daripada yang standarnya. Nah, oke, mungkin itu kan tadi konsepnya udah, budgetnya udah. Nah, sekarang estimasi pengerjaan nih, Bang. Biasanya kalau satu unit kendaraan modifikasi itu biasanya kita kerjain berapa lama sih? Dari list masuk gitu sampai jadi gitu. Dari waiting list ya. Ya. Jadi kalau kebanyakan yang kita garap modifikasinya itu jadi full custom gitu. Full custom. Artinya full custom itu jadi dari mulai sektor kaki-kaki, engine sampai dengan interior dan pengecetan kan gitu. Termasuk pemasangan aksesoris. Jadi di Padepokan Des Custom rata-rata menggarap satu unit kendaraan itu bisa memakan waktu antara 3 sampai 4 bulan. Oke, itulah hasil review kita kali ini. Semoga dengan rilisnya satu unit double cabin keluaran Padepokan Des Custom ini bisa menambah semarak modifikasi khususnya di kancah over blazer. Dan jangan lupa blazer menolak murah, blazer menolak punah. Salam Padepokan Des Custom.